ketika kedua truk hendak saling menyalip kendaraan yang berada tepat di depannya. Namun, karena kecepatan tinggi serta kurang antisipasi, kedua truk ini saling bertabrakan. Kencangnya benturan membuat salah satu truk berputar arah hingga bagian belakangnya menabrak warung yang tepat berada di pinggir jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian Kamis petang ini. Namun, kecelakaan membuat jalur Cirebon Majalengka macet. Pengendara motor tertimpa pohon tumbang di Jalan Raya Purwakarta pada Larang, Bandung Barat. Sebuah video amatir warga merekam detik-detik pohon tumbang dan longsor di Jalan Raya Purwakarta pada Jumat siang. Material pohon tumbang dan longsor yang menutupi badan jalan sempat membuat kemacetan. Kecelakaan terjadi usai hujan deras mengguyur 2 jam lamanya. Pohon tumbang menimpa pengendara motor yang melintas. Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit. Kita ke seorang lain, polisi menggerebek sebuah rumah di Depok, Jawa Barat yang dijadikan tempat operator permainan judi online. Pelaku yang beroperasi sejak 3 tahun lalu beromset 30 miliar rupiah. Inilah detik-detik penggerebekan rumah yang dijadikan lokasi operator permainan judi online di sebuah perumahan kota Depok. Penggerebekan yang dilakukan oleh Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya sempat membuat 4 pelaku terkejut. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita sejumlah alat elektronik dan telepon genggam yang dijadikan sarana promosi judi online. Seorang pria di Kabupaten Bengkulu Tengah diringkus polisi karena diduga menganiaya istri sirinya. Pelaku mengaku emosi usai korban meminta uang belanja. Pelaku ditangkap di sebuah penggodan sawah di Kabupaten Kebagian. Pria berinisial UB ini sempat buron selama 4 bulan lamanya. Desember lalu, UB menganiaya istri sirinya hingga mengalami pendarahan otak. Pelaku lalu kabur dan membawa barang berharga korban. UB emosi setelah korban tak terima diberi uang Rp200.000 untuk berbelanja ke pasar. Kita ke seorang lain, saudara. Timnas Indonesia berhasil lolos ke semifinal Piala Asia U23 usai menang dramatis lewat adu penalti melawan Korea Selatan. Indonesia atas Korea Selatan ini disambut sukacita para pemain dan seluruh staf pelatih. Mereka bersama-sama merayakan kemenangan ini di lapangan. Mereka juga mengangkat pelatih Shin Tae-yong yang telah memberikan sejarah bagi timnas Indonesia hingga berhasil maju ke semifinal Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Presiden Jokowi juga bilang selamat kepada timnas Garuda Muda. Semoga dalam babak semifinal Indonesia dapat memanfaatkan peluang sebaik-baiknya dan meraih tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Teruslah bersemangat timnas Indonesia. Lolosnya timnas U23 ke semifinal Piala Asia ini membuat peluang tim nasional Indonesia menuju Olimpiade Paris 2024 semakin terbuka lebar. Ada 3 skenario bagi Garuda Muda agar bisa tampil di Olimpiade. Indonesia harus menang di laga semifinal saat menghadapi pemenang antara Arab Saudi atau Uzbekistan. Kedua, jika tak lolos ke final, Indonesia harus menang di perebutan tempat ketiga Piala Asia U23. Dan terakhir, jika Indonesia menempati peringkat keempat Piala Asia, Indonesia harus menang di laga playoff antar konfederasi, di mana nantinya wakil Asia akan menghadapi wakil Afrika, yakni
masa tanggal semifinal kita masih punya kans juga untuk lolos ke Olimpiade dengan menghadapi dunia yang akan dilakukan di Jakarta dan itu akan kesempatan kita untuk lolos ke Olimpiade sepak bola putra yang pertama sejak 1956. Kita beralih ke informasi lain, saudara Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menegaskan jika dirinya dan Presiden Joko Widodo belum bergabung ke partai politik manapun. Sampai saat ini, baik Jokowi maupun Gibran masih belum memutuskan bakal melabuhkan diri ke partai politik mana. Hal ini disampaikan Gibran di Solo, Jawa Tengah, merespons adanya pernyataan Presiden Joko Widodo dan Gibran bergabung dengan Golkar usai tidak diakui keberadaannya di PDI Perjuangan. Gibran menyebut ia dan sang ayah belum memutuskan akan bergabung ke partai politik mana. Sebelumnya, Capres Pemilu 2024 yang juga kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo buka suara soal status Presiden Jokowi yang disebut bukan lagi kader PDI Perjuangan oleh Ketua Dewan Kehormatan Komarudin Watubun. Menurut Ganjar berarti sudah ada keputusan dengan mekanisme internal. Ganjar justru mengungkap status Bobi dan Gibran yang tak lagi di PDI Perjuangan. Tahu saya kalau Mas Bobi, Mas Gibran itu sudah pernah ada keputusan dari saya kalau ada keputusan ketika kemudian sementara itu Partai Nasdem tampak merapat ke koalisi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketua Nasdem Surya Paloh menegaskan pihaknya mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Presiden terpilih Prabowo Subianto menerima kedatangan Ketua Umum Partai Nasdem di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Kamis sore. Dalam pertemuan yang disebut Surya Paloh sebagai pertemuan antar sahabat lama ini berlangsung hangat. Paloh mengatakan bahwa kehadirannya mewakili keinginan Nasdem yang akan bergabung dan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Keinginan Surya Paloh itu pun disambut baik Prabowo Subianto. Semangat, keikhlasan hati, jiwa besar para elit bangsa ini itu adalah merupakan modal utama yang kita butuhkan. Nah, mengangkat dari sinilah kenapa saya katakan Nasdem hari ini menyatakan kembali menegaskan ucapan yang pertama mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan dari Indonesia. Semua kekuatan yang bisa bergabung untuk bekerja berharian memberi suatu pemerintahan yang kuat dan efektif di tengah dinamika dunia sangat dinanti kepada kita. Sementara itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala mengingatkan pentingnya oposisi untuk mengawal pemerintahan. JK mengatakan kebersamaan yang dibangun merupakan hal yang baik sebab Indonesia terlalu besar jika ditangani segelintir pihak. Namun menurutnya, oposisi penting untuk penyeimbang dan mengawal pemerintahan. Ya itu cara yang bagus, jadi menuju kebersamaan persatuan yang baik bangsa ini, dan bangsa ini kan terlalu besar untuk ditangani sendiri, dan supaya tapi perlu juga ada posisi supaya ada mengoreksi, tapi perlu juga pemahaman. Seperti saya katakan, politik memang cuma satu, tapi kondisi masyarakat dan apa yang tidak ada bisa lebih berat daripada masalah politik. Saudara
Justin Hubner sempat terlihat menitikan air mata dan harapan maju ke semifinal terasa putus saat tendangan penalti pertamanya gagal membobol gawang Korea. Semula suka lebih aren, lelehan gula arennya yang lebih. Kami jadi satu sama kopi dan susu. Cantiknya ada di kopi gula aren. Enaknya solid. Mungkin jadi bak asli. Hari ini masih berorder. Kapan? Pokok gula aren aja. Kopinya nggak hits, gula arennya legit. Try it. Beli 2 ekstra 1. Dari suatu. Pas aku coba le mineral, seger banget, nggak bikin anak sama sekali. Benar, karena le mineral mengandung mineral esensial yang tergantung durasi kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Mineral. Sekarang waktunya BTW. Biar kita apapun dari Shopee. Beli semua di Shopee, garansi tepat waktu. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Play Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pengumum, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Every day for many years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping Indonesians for our fosters Indonesia to help spread life for immune system. Drink C1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C. Healthy inside, fresh outside. Dalam mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Cek dalam bebas BPA dan mineral ditandai kode segitiga nomor 1. Dalam mineral untuk sehatnya keluarga. Ada aku tinggal sorong lebih kuat, bisa inovatif, teknologi cepat, kartu merah cocok untuk akun apa saja, lebih landai, gampang nuangnya, takut jumbo, paling gede, enteng, hemat tenaga, aku banana green, lebih slim, sempit nggak masalah, mau untung, pakai aku tinggal sorong. Jadi nggak keburu lagi kan nanti. Pakai Telkomsel lain, 25.000 dapat yang giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel lain, boleh saja. Kalau tidur kadang juga berat, dokter sih nyaranin minum air dengan mineral. Cuma mineral yang diandungi kandungan mineral di dalamnya. Le mineral mengandung mineral esensial agar tubuh bekerja optimal. Dan aku bawa mineral kenapa itu? Mineral. Untung sekarang ada SMA diformulasi oleh Sido muncul dengan bahan herbal, aman diminum kapan aja, nggak takut marah lagi. Minum SMA herbalnya langsung. Semula suka kopi gula aren, lelehan gula arennya yang legit. Kami jadi satu sama kopi dan susu. Cantiknya ada di kopi gula aren. Enaknya solid. Mungkin jadi bak asli. Hari ini masih berorder. Kapan? Pokok gula aren aja. Kopinya nggak hits, gula arennya legit. Try
hari pasal terasa seperti di Indonesia karena ramai dengan supporter Indonesia. Selamat kepada pelatih Sintayong dan para penggawa Garuda Muda. Ya, rayaan ini sudah disilamkan lebih dekat membawa Indonesia ke Olimpiade Paris. Ya, karena dengan satu kali kemenangan di semifinal esok, tak hanya membawa skuad Garuda Muda ke final Piala Asia U23, namun juga mengantongi tiket ke Olimpiade di Paris. Pemain timnas Indonesia berpindah di tanah air pun ikut larut dalam euforia kemenangan. Perasaan gembira, haru dan lega campur aduk. Apalagi setelah dibuat tegang dengan laga panjang yang berlangsung hingga lebih dari 120 menit karena kedua tim bermain imbang 2-2. Akhirnya bisa berakhir dengan kemenangan Indonesia lewat babak adu penalti. Sementara itu, warga kota Ambon, Maluku, usai Garuda Muda memastikan kemenangan atas Korea Selatan dalam drama adu penalti, warga kota Ambon langsung melakukan selebrasi dengan tertawa. Mereka tertawa sambil mengiringi ruas jalur utama di kota Ambon, mulai dari jembatan Merah Putih. Kemenangan Garuda Muda atas Korea Selatan ini diperoleh dengan tidak mudah, penuh perjuangan bahkan drama. Indonesia sempat unggul lewat gol pertama dari Rafael Struijk di menit ke-16. Namun disamakan oleh sundulan Om Jisoo menjelang akhir babak pertama. Dan berkat gol kedua Struijk di injury time babak pertama, Indonesia kembali momentum 2-1. Namun Korea kembali mampu menyamakan kedudukan. Laga pun harus berlangsung hingga lebih dari 120 menit karena kedua tim bermain imbang 2-2. Skor imbang 2-2 memaksakan perpanjangan waktu hingga pemenang harus ditentukan lawan drama adu penalti. Dan akhirnya Indonesia memastikan kemenangan usai unggul 11-10 di waktu adu penalti. Babak adu penalti menjadi momen yang paling menegangkan di laga Indonesia melawan Korea Selatan. Ya, saat adu penalti itu harapan Indonesia nyaris pupus saat tendangan Justin Hapner mampu diblok oleh penjaga gawang Korea Selatan dan Jonggo. Namun ternyata wasit Sam Evans membuka penalti diulang lantaran kiper back sudah maju lebih dahulu sebelum bola ditendang Hapner. Keberuntungan pun masih berada di pihak Indonesia. Tendangan Justin Hapner kali mampu menjebol gawang Korea Selatan.
Selatan di perempat final Piala Asia U23 menjadi sejarah bagi skuad Garuda Muda. Kemenangan ini sekaligus mengantar Indonesia lolos ke babak semifinal yang tentunya jadi semifinal pertama bagi skuad Garuda Muda di ajang Piala Asia U23. Bahkan kemenangan ini sekaligus mampu menghentikan laju Korea Selatan yang telah 36 tahun berturut-turut mengikuti Olimpiade. Jadi wajar saja jika pertandingan semalam menjadi highlight perbincangan di mana-mana. Berdasarkan Korea Selatan Sintayong menjadi sorotan dan berhasil mewakili hasil 23 ke semifinal Piala Asia U23. Selebrasi dilakukan para anak didiknya dengan melempar Sintayong ke udara. Nama Sintayong pun berulang kali dielung-elungkan oleh pemain dan juga pendukung Indonesia. Dan ini adalah bentuk ulupan kegembiraan para skuad Garuda Muda saudara kepada pelatihnya. Namun ada yang menarik usai laga Indonesia dan Korea Selatan usai. Usai selebrasi, pelatih Sintayong tampak menghadiri bangku pemain Korea Selatan. Sintayong tampak berjabat tangan dengan ofisial dan juga para pemain. Kali ini, pertandingan ini sekaligus jadi momen emosional bagi pelatih Sintayong. Untuk pertama kalinya, Sintayong melawan timnas negaranya sendiri. Sebagai pelatih, dia tentu ingin timnya menang. Namun satu sisi yang jadi lawan adalah timnas Korea Selatan yang merupakan negaranya sendiri. Perasaan dilema juga dirasakan anak dari Sintayong meski berkeluarga negaraan Korea Selatan. Shin Jae-won dalam akun media sosial yang menyatakan dukungannya ke timnas U23 Indonesia. Shin Jae-won mengungkapkan tak ingin Indonesia bertemu dengan Korea Selatan. Namun karena sang ayah adalah pelatih Indonesia, maka ia mendukung Indonesia. 기쁘고 행복하고 너무 기분 좋습니다. 그렇지만 마음 한편으로는 너무 착잡하고 좀 힘듭니다. 그렇지만 승부를 가져야 되고 지금 저는 인도네시아 팀을 맡고 있기 때문에 인도네시아를 위해서 최선을 다했을 뿐이고 일단 우리 선수들이랑 우리 에리크 필라님들 모든 분들에게 감사하고 우리 인도네시아에서 반짝한 선취에서 응원해주신 모든 국민들에게 감사하게 생각하고 있습니다. Masih tinggal sedikit lagi langkah Indonesia menuju final Piala Asia U23. Namun kekhawatiran sedikit tersulit pada laga semifinal mendatang. Hanya lantaran salah satu pemain kunci yang Rafa Srek akan absen pada semifinal mendatang, saudara. Absennya Srek dikarenakan akumulasi kartu. Srek sudah mendapat 2 kartu kuning yang saat dua melawan Jordania dan saat melawan Korea Selatan semalam. Garuda Muda sedang di masa performa terbaiknya. Tinggal sedikit lagi, langkah skuad Garuda Muda akan bisa menorehkan sejarah dan membawa angin segar dalam dunia persepak bola tanah air. Suntikan doa dan dukungan wajib kita berikan kepada Garuda Muda agar berhasil meraih hasil maksimal di Piala Asia U23. Saudara, usai jeda dan informasi gara-gara buat konten yang diduga menistakan agama, TikToker Gali Los ditangkap polisi. Selengkapnya berita utama akan segera kembali. Kalau tidur, kadang itu dokter sinyal minum air dan mineral supaya mineral biaya dulu dan mineral dengan banyak. Saya mineral, mengandung mineral esensial agar tubuhku terjadi optimal. Dan itu boleh mineral kenapa itu? Mineral. Pakai aku tinggal sorong lebih kuat, bisa inovatif, lebih cepat. Aku merah cocok untuk aku apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya, takut subuh, air gede, hemat tenaga, aku banana green, lebih sering, sempit nggak masalah. Mau untung,
Saatnya berbagi informasi dari Kompas Update. Saudara, Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal ikan berbendera Malaysia yang tengah melakukan illegal fishing di perairan Selat Malaka. Saat dipergoki para petugas KKP, kapal ikan berbendera Malaysia ini mencoba untuk melarikan diri. Namun, upaya pelarian berhasil dihentikan setelah petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kapal ikan yang berisi 5 ABK berkeluarga negaraan Myanmar ini juga menggunakan alat pancing troll yang dilarang penggunaannya karena memiliki daya rusak tinggi terhadap ekosistem laut. Dari hasil pemeriksaan, para ABK tidak memiliki dokumen resmi. Selain itu, petugas juga menemukan indikasi adanya pemalsuan data kapal. Demikian Kompas Update, saudara. Terima kasih. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Espresso baru Marinaga Marigro. Kasih makan anak plus makin drama. Marinaga Marinaga Marigro. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Marinaga Marigro. Tulang kaki kayak robot. Faktor utuh. Minum Espresso. Ekstrak gula zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Espresso. Semua suka gula aren. Belahan gula arennya yang legit ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya nggak hits, gula arennya legit. Baik, beli 2 ekstra 1 dari Winsor. Tidak ada siap om. Di sedap soto dulu yuk. Dari om. Mana sih? Di sedap soto dengan mie yang kenyal serta kulit gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Dulu, kalau mau tidur, pada juga lama. Dokter sinyal, minum air dengan mineral, cuma mineral yang mengandung kandungan mineral dengan banyak. Mineral mengandung mineral esensial agar tubuh bekerja optimal. Dan aku bawa mineral mengatur itu. Mineral. Waktunya kita mulai. Semua dicoba dan tepat waktu. Saya beneran sedap. Cobain. Aromanya ikhlas. Dia tebal, gurihnya sedap banget. Dikit lagi. Puas banget. Baru di Singapura Malaysia. Dinosaur. Makanan yang ada sesuatu melintir. Untung sekarang ada SMA diformulasi oleh Sido muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Nggak takut mau lagi. Minum SMA herbalnya lagi. Kalau mau tidur, pada juga lama. Dokter sinyal, minum air dengan mineral, cuma mineral yang mengandung kandungan mineral dengan banyak. Mineral mengandung mineral esensial agar tubuh bekerja optimal. Dan aku bawa mineral mengatur itu. Mineral. Saatnya kita simak 5 berita pilihan malam ini, saudara. Yang pertama adalah jasad perempuan yang ditemukan dalam koper. Jasad perempuan ditemukan di dalam sebuah koper di Jalan Inspeksi Kalimalang, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Kelima mayat ini sudah ditangani pihak kepolisian. Usai polisi melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi, korban yang diketahui merupakan karyawan swasta itu dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kematian korban.
proses penyelidikannya. Polres Metro Bekasi, Polsek Cikarang Barat ya, dan Direktorat Reskrim masih terus mohon bantuan juga kepada masyarakat apabila ada yang mengetahui, melihat atau mendapatkan informasi bisa menghubungi 110, bisa menghubungi Polsek Cikarang Barat, Polres Metro Bekasi Kabupaten, dan juga Polda Metro Jaya. Sementara itu, keluarga korban termasuk anak korban tak dapat menahan kesedihan saat pemakaman korban di Bandung, Jawa Barat Jumat siang. Keluarga berharap kasus kematian korban dapat segera dipecahkan pihak kepolisian. Tim Liputan Kompas TV. Berikutnya saudara, hati-hati dalam membuat konten di media sosial karena gara-gara buat konten yang diduga menistakan agama, TikToker Galih Los ditangkap polisi. TikToker Galih Nova atau yang dikenal Galih Los ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Kampung Burangkeng, Bekasi, Jawa Barat 22 April. Galih Los tampak terkejut dan hanya bisa pasrah saat polisi meminta keterangan terkait konten penistaan agama yang diunggah di media sosial. Konten yang menuai kecaman dari warganet itu membuat Galih Los kini harus berbaju tahanan karena statusnya kini sebagai tersangka dugaan penistaan agama. Kemudian setelah itu rekan-rekan, setelah dilakukan upaya pemeriksaan lebih lanjut dari rekan-rekan penyidik di siber, sehingga akhirnya kita sepakat bahwa tersangka ini dapat dinaikkan statusnya menjadi tersangka dan kemudian pada saat ini dilakukan penahanan oleh siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Tertunduk malu, TikToker Galih Los mengaku menyesal dan meminta maaf atas perbuatannya. Saya di sini ingin meminta maaf kepada seluruh umat muslim atas kejadian yang telah saya buat dan membuat kegaduhan di sosial media. Sekali lagi, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Galih Los mengunggah kecaman karena membuat konten bermuatan sara pada 14 April. Ia juga sempat meminta maaf sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Namun, nasi sudah dibungkus. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Galih Los terancam hukuman 6 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV. Kita akan buka dengan berikutnya saudara, siswa SD keracunan jajanan. Puluhan siswa sekolah dasar keracunan usai mengkonsumsi makaroni di kantin sekolah. Polisi lantas memeriksa TKP untuk menyelidiki penyebab pasti keracunan para siswa. Puluhan siswa sekolah dasar di Rembang, Jawa Tengah mendadak mual hingga usik. Diduga mereka mengalami keracunan makanan usai mengonsumsi jajanan makaroni di kantin sekolah saat jam istirahat. Pihak sekolah lantas langsung melarikan 30 murid sekolah dasar ini ke puskesmas. Pasca kejadian, pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP untuk mendalami penyebab keracunan para murid kelas 5 SD tersebut. Jajanan yang diduga dikonsumsi juga dibawa petugas untuk dilakukan uji laboratorium. Saat ini, kondisi seluruh siswa yang mengalami keracunan telah membaik dan diizinkan pulang ke rumah. Mega Nanda, Kompas TV, Rembang, Jawa Tengah. Berikutnya informasi pencurian mobil dramatis. Seorang pria terseret ratusan meter saat mencoba menyelamatkan mobilnya yang dicuri di Bogor, Jawa Barat. Aksi pencurian ini pun sempat terekam kamera pemantau. Kurangnya keperluan
kosong meter sebelum akhirnya jatuh terbentur tiang listrik. Saksi menuturkan saat itu korban sedang berkunjung ke rumah indekos temannya. Karena tiba-tiba mobil miliknya yang diparkir di luar menyala hingga korban pun lari mengejar mobilnya. Polisi saat ini sudah memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti di lokasi. Korban itu bergelantungan di pintu mobil dan akhirnya korban terjatuh setelah mobil yang dikemudikan menyerempet yang listrik. Ya, saat ini kami dari Polresta Bogor Kota berkomitmen akan segera menangkap pelaku dan koordinatif sedang bekerja di lapangan. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus ini. Sementara korban masih dalam perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Bogor Senior Hospital karena mengalami luka pada bagian kepala. Mulan Satohadi, Kompas TV, Bogor, Jawa Barat. Berita yang terakhir saudara, Pasutri Jamret Sadis, tim Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang meringkus sepasang suami istri yang menjadi pelaku penjamretan. Mereka mendorong sadis, pasalnya tak segan-segan melukai korban. Seorang perempuan ditangkap tim Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang di daerah seberang Padang. Ia diamankan setelah bersama suaminya melakukan penjamretan terhadap seorang ibu rumah tangga di daerah Alai Pinang, Padang, Sumatera Barat. Tanpa perlawanan, pelaku dibawa ke Polresta Padang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sedangkan suami pelaku masih dalam pengejaran. Pelaku sempat menangis saat diperiksa di kantor polisi. Penangkapan ini dilakukan setelah polisi mengantongi rekaman kamera pemantau yang menunjukkan pelaku kabur usai melakukan aksi penjamretan. Dari tangan pelaku, polisi menyita satu buah ponsel milik korban. Jambret tersebut diarahkan di Kota Lubek, yang mana si pelaku atau tersangka saling menarik dengan korban, yang mengakibatkan korban jatuh mengalami luka. Korban dua orang, ibu dan anak, untuk secara jambret dua orang, sepasang suami istri. Suami sedang dalam pengejaran dikabarkan di PO. Saat ini polisi masih memburu keberadaan suami pelaku. Pelaku dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Saudara, timnas U23 Arab Saudi akan menghadapi timnas U23 Uzbekistan malam ini. Pemenang laga ini akan menjadi lawan Indonesia Dengar CTI. semifinal. Usai jeda. Sembuh sama sudah. Kuliah ini. Kepada semuanya bahwa apa ini tidak berhenti, ini adalah dekat dengan rakyat, ini milik rakyat, dan ini selalu melakukan pertumbuhan ekonomi. Jengkut jam salah. Iya. 2045 di sini. 2045.
Kira-kira kalian mau nge-spin atau dilemparkan ke toxic girl? Siap, spin. Bunga nambah 1, 2,
volatility di dalam negeri sangat rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat, juga bersuatu perkembangan yang sangat positif kalau kita bandingkan dengan sebelum pandemi ini. Biasanya inflasi kita lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat. Kemudian juga saya melihat anggaran pemerintah Indonesia hingga kuartal 1 Cari keadilan di Mahkamah Konstitusi, dan kemudian Mahkamah Konstitusi putusannya sudah menetapkan bahwa presiden terpilih dan wakil presiden terpilih adalah Prabowo Gibran. Jadi ini adalah sebuah sikap kami menerima keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dan kami membuka komunikasi kepada segala pihak, apalagi dengan mitra koalisi kami, Nasdem dan PKB. Kita tidak mau setelah pilpres ini sudah selesai, kita tetap ingin menjalin kebersamaan itu, karena ada peluang-peluang kerjasama, bisa dieksekutif di kepala daerah, ada tempat-tempat yang kita bisa kerjasamakan. Tentu untuk tadi terkait apakah daerah ini, ya kita kan menyediakan tamu yang hadir di tempat kita. Jadi besok itu ada acara halal dan sekaligus yang merayakan hari Klub PKS yang ke-22, dan kami mengundang seluruh ketua umum partai politik termasuk juga Bapak Prabowo Subianto. Jadi kalau Pak Prabowo dan ketua umum partai sekaligus sebagai presiden terpilih hadir, maka sebuah kehormatan bagi Partai Keadilan Sejahtera untuk menerima beliau. Nah, tapi kalau Sandiaga tadi mengatakan kan akan tergantung pada pertemuan-pertemuan ini, mungkin beberapa hari ke depan mungkin akan ada sikap. Jadi kecenderungannya seperti apa? Kami publik kok mengartikannya jangan-jangan akan bersama begitu, ingat 2014, 2019 kan ya mau bersama juga bersama dengan Prabowo, Mas Norik. Ya, tentu keputusan PKS terkait apakah memilih koalisi atau berada di luar pemerintahan itu ada di domain Majelis Syuro, atau bisa direpresentasikan di Badan Pekerja Majelis Syuro. Jadi itu yang akan kita bahas ke sana. Tapi kita akan melihat situasi dan dinamika sekaligus apa aspirasi dari anggota dan keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera dan masyarakat secara luas yang telah menitipkan harapan dan suaranya kepada Partai Keadilan Sejahtera. Jadi nanti akan dibahas lagi soal Majelis Syuro, karena keputusan kita tidak mau terburu-buru, ya, tidak mau terburu-buru, karena kita lihat masih 6 bulan lagi ini kan pemerintahan akan terbentuk. Jadi kita akan menyerap aspirasi dari masyarakat, dari para kader, ya, pimpinan struktur dan sebagainya, untuk kemudian kristalisasikan wisdom, kebijaksanaan dan keputusan dari pimpinan kami, untuk nanti kita putuskan apakah Partai Keadilan Sejahtera akan berjuang, ya, melakukan perbaikan di dalam pemerintahan, atau memutuskan berjuang di luar pemerintahan. Dan dua-duanya kita sudah pernah menjalani itu. Dua-duanya sendiri kita pernah menjalaninya 10 tahun di zaman Presiden Joko Widodo, kita juga pernah menjalani sebagai ketua oposisi. Oke, baik. Saya minta analisa dari Bang Ray terlebih dahulu. Track recordnya sudah disebutkan Mas Norik. 10 tahun pernah di dalam, 10 tahun pernah di luar. Mana kecenderungan paling mungkin, Bang Ray? Kalau PKS belum menyatakan bahwa mereka berada di luar, kecenderungan kan
Baturaden, Purwokerto. Aku Raden cilikan itu tau kan. Iya, Purwokerto. Jika berkunjung di pagi atau sore hari, maka bersiaplah menikmati sajian kabut nan tebal yang menyelimuti hutan pinus dan membawa sensasi berbeda. Transporter selain Baturaden, Kabupaten Banyumas di Jawa Tengah juga memiliki destinasi wisata alam yang tak kalah indah, namanya Hutan Pinus Limpakus. Hutan ini terletak di kawasan Baturaden atau sekitar 15 km dari kota Purwokerto dengan ketinggian 750 meter di atas permukaan laut, menjadikan hutan pinus Limpakus berhawa sejuk dan dingin. Dengan kontur alamnya yang tak curam, hutan pinus di kawasan ini sangat cocok bagi dijadikan lokasi refreshing keluarga. Bahkan anak-anak dan orang tua sekalipun bisa melancong di hutan pinus ini. Jadi kalau kalian ingin mencari tempat refreshing yang indah dengan latar belakang hutan pinus, maka datanglah ke hutan pinus Limpakus di Desa Limpakus, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Hutan Pinus Semeru Malang. Ada satu lokasi wisata di Malang yang belum banyak orang tahu, namanya Hutan Pinus Semeru. Transporter, salah satu surga tersembunyi di Kabupaten Malang adalah Hutan Pinus Semeru yang berada di Desa Sumber Putih, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Lokasinya cocok untuk menyepi dan bersunyi-sunyi setelah setiap hari terjebak rutinitas dan padat. Terletak di ujung Kecamatan Wajak, hutan pinus ini begitu rindang dan sejuk. Namun lokasinya agak terpencil. Tapi justru inilah yang membuatnya terasa sunyi dan sangat cocok untuk menenangkan diri. Ada ribuan pohon pinus ditanam di lokasi ini, Bahkan di mana penanamnya adalah perhutani dan dilakukan sejak tahun 2000-an silam. Dengan keberadaan pohon-pohon besar tinggi menjulang itulah, maka tempat ini pun menjadi lokasi favorit bagi anak-anak muda, juga para keluarga dan orang tua. Terutama bagi mereka yang menginginkan ketenangan dan kenyamanan. Hutan Pinus Kragilan, Magelang. Ingin berfoto dengan momen kabut tebal dan badan kedinginan? Datang saja ke Hutan Pinus Kragilan. Transporter Hutan Pinus Kragilan yang terletak di Magelang, Jawa Tengah memang dikepung hawa super dingin juga kabut tebal. Begitu lebat jajaran pohon pinus, mungkin orang akan berpikir akan tersesatkah nanti jika masuk ke sana. Jangan khawatir, itu tak akan terjadi karena telah disediakan jalan setapak seperti alas pemandu bagi wisatawan yang datang ke sana. Menikmati pemandangan di hutan pinus ini memang berbeda dengan tempat lainnya, di mana suasananya masih asri. Mengunjungi tempat ini dijamin tak akan menyesal, terutama bagi para pecinta suasana hutan desa yang sunyi, berkabut. Maka tak salah lagi datang saja ke Hutan Pinus Kragilan. Hutan Pinus Mangunan, Yogyakarta. Dulunya tanah tandus, kini area seluas 500 hektar itu menjelma menjadi hutan pinus dan hijau. Transporter, tak ada yang menyangka jika kawasan seluas 500 hektar yang dulu tandus dan kering, sekarang menjelma menjadi hijau. Inilah sebelumnya tentang hutan pinus Mangunan yang dahulunya hanyalah lahan tanpa kesan. Tapi sekarang beda cerita, pemandangan hijau di mana-mana. Dan banyak orang datang ke sini untuk menikmati keindahan perbukitan yang ditanami pohon pinus. Hutan Pinus Mangunan berlokasi di Jalan Hutan Pinus Nganjir, Mangunan, Kecamatan Dringo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Di tempat ini tersedia 2 gardu pandang, di mana gardu pandang pertama tidak terlalu tinggi
Maribaya, Lembang. Di kawasan wisata alam terbuka dibilang Lodge Maribaya tujuan favorit para pelancong muda. Top spotter, pemandangan hutan pinus dan hijau menjadi titik perhatian para wisatawan yang datang ke Lodge Maribaya. Kenapa begitu? Sebab pohon pinus di sini terasa menyegarkan mata. Maka tak heran jika banyak orang yang datang ke Lodge Maribaya, Lembang, Jawa Barat ini memuji dan mencari pohon pinus saat datang berkunjung ke sini. Pemandangan hutan pinus di Lodge Maribaya memang agak berbeda dengan pohon-pohon pinus di tempat lainnya. Di tempat ini, pohon pinus ada di mana-mana, seolah memayungi siapapun yang melintas di bawahnya. Ditambah dengan jalur trekking, maka pesona pohon pinus pun terus terbawa-bawa. Di tempat ini ada jalur trekking sambil menikmati keindahan hutan pinus, di mana jalur trekkingnya terbagi dalam beberapa grade atau tingkatan. Dengan pembagian grade, satu diperuntukkan bagi orang dewasa dan anak-anak, di mana ada satu area yang bisa digunakan untuk makan di sungai dekat hutan. Lalu grade 2 hanya diperbolehkan untuk orang dewasa saja, sedangkan grade 3 hanya untuk orang dewasa dengan sajian ekstrim di tiap lekuk jalannya. Selain trekking, tempat ini juga menawarkan balon udara, sehingga pengunjung bisa melihat hamparan hutan pinus dari ketinggian. Tapi balon udaranya tidak terbang berkeliling. Fungsi balon ini hanya sebagai spot foto saja, dengan kesan seolah-olah sedang terbang naik balon udara. Selain itu, pengunjung juga bisa berfoto di udara dengan menggunakan sepeda maupun ayunan. Untuk ayunan tadi namanya skywing, yang mampu memompa adrenalin karena kita berayun-ayun di ketinggian berlatar belakang hutan pinus. Top spotter, itulah tadi berburu kesejukan di hutan pinus Instagramable dan estetik. Semoga informasi ini menambah wawasan top spotter dimanapun berada. Usai jeda berikut yang mendapatkan informasi tentang peringatan tanda-tanda menuju akhir zaman. Jangan kemana-mana, tetap di channel paling top, Net TV. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra cepat meredakan sakit kepala dan lingkungan jantung. Dapat minum sebelum makan dan tidak menyebabkan ngantuk. Bersama Bang Jack yang siap kembali mengungkap kejahatan. Sekat penjahat, lindungi masyarakat. Janganlah lapisan menjual jam 10 malam, tinggi jam 11 malam. Jam berapa? Jam 9. Kecasnya wes ya, gak cabut ya. Gila. Orang yang kono kan Nang kono. 45. Ya gak jam 9 pas.
Monggo. Anti gulu. Bangga jero kono. Aku enggak. Gak kok. Wis sikil tok. Terus gue laporan. Kalau petian cadet cilik serat. Enggak ngomong di sekolahan. Habis. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari bumi yang terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua lestari oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Ping. Ping. Rambut itu. Rambut potong. Mbakmu nek rung gondrong tak. Nato-rato edak ya padha ae.
Makasih ya udah antarin. Iklan enak utang. Kenapa kok kamu liatin aku kayak gitu sih? Emang aku nggak boleh ngeliatin pacar aku sendiri. Boleh lah. Ini kan udah malam. Kamu pulang ya, istirahat. Ini aku pas. Hati-hati ya. Apa lagi Pasya? Emang aku nggak boleh pegang tangan pacar aku sendiri. Boleh. Boleh dong. Masih kangen ya? Belum mau pisah. Susu pakai lagi. Anak waktu kepres. Yang Pasya? Kalian terus apa? Yang kepres. Gini nek negara batur om sing mbok ngono. Enak aneh sing di pijet iki.